Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya dan kasus yang akan kita bahas hari ini adalah tentang meninggalnya Stacy Stites pada tahun 1996. Dan sampai sekarang kasusnya Stacy ini masih diomongin sama banyak orang karena pelakunya atau yang orang selama ini kita kenal sebagai pelakunya yaitu Rodney Reed, diduga kalau bukan Rodney Reed lah yang membunuh Stacy tapi orang lain. Dan di sini kita akan sama-sama ngebahas tentang gimana sih si Stacy ini, kenapa dia bisa meninggal, apa yang terjadi sama dirinya, dan kenapa bisa Rodney yang awalnya diduga kuat sebagai pembunuhnya, akhir-akhir ini mulai diduga kalau dia bukan pelakunya tapi dia kayak orang salah tangkap gitu loh. Dan kita akan mulai dari profilnya Stacy Stites. Stacy tumbuh bersama ibunya yaitu Carol di Smithfield. Dan Stacy, dia dikenal sebagai gadis yang menyenangkan, selalu tersenyum, ramah, dan menurut beberapa temennya, Stacy juga gadis yang centil. Dan kenapa temennya bisa ngomong begitu? Karena waktu Stacy berusia 16 tahun, sekitar tahun 1993, Stacy menghabiskan libur musim seminya di Corpus Christi dan selama di sana dia berhubungan dengan seseorang sampai akhirnya hamil. Anak yang Stacy lahirkan kemudian dia serahkan untuk diadopsi. Dan di sekolahnya, Stacy dikenal sebagai gadis yang atletis karena dia ikut ekstra volley dan juga basket. Kemudian Stacy juga ikut program Reserve Officer Training Corps, yaitu program untuk pelatihan perwira. Stacy sendiri lulus pada tahun 1995 dan dia bersama ibunya kemudian pindah ke Bastrop. Dan selama waktu itu Stacy bekerja di sebuah dealer mobil, tapi cuma sebentar karena dia kemudian ambil pekerjaan di H-E-B Plus, yaitu sebuah supermarket untuk bagian kasir. Gak lama kemudian, masih di tahun yang sama, Stacy sama Carol lagi-lagi pindah dan kali ini mereka pindah ke Giddings. Stacy sendiri punya tunangan, namanya adalah Jimmy Fennell, usianya 4 tahun di atas Stacy. Stacy sama Jimmy pertama kali mereka ketemu pada tahun 1995 di sebuah acara jambore di Smithfield. Dan sejak pertama kali ketemu, mereka langsung ngerasa cocok satu sama lain. Mereka kemudian jalan bareng, pacaran, dan tunangan pada bulan Desember di tahun yang sama. Jimmy, dia adalah seorang pria yang baru saja lulus dari akademi polisi. Dan di bulan Desember, bulan dimana dia bertunangan dengan Stacy, Jimmy baru aja ditugaskan sebagai petugas patroli. Stacy sama Carol kan kemudian pindah ke Giddings. Nah, ternyata alasan mereka pindah ke Giddings karena Jimmy tinggal di Giddings. Mereka kemudian tinggal di satu gedung apartemen yang sama dengan Jimmy. Dan Stacy dia kemudian tinggal bareng sama Jimmy di apartemennya Jimmy, sementara ibunya tinggal sendiri di apartemen yang cuma beda satu lantai dengan apartemennya Jimmy. Waktu itu Stacy sama Jimmy kemudian berencana untuk melangsungkan pernikahan pada 11 Mei 1996 dan karena mereka berencana untuk melakukan pernikahan yang gede-gedean, mereka akhirnya jor-joran untuk dapetin uang. Dan beruntungnya Stacy dapat promosi dari yang sebelumnya dia di bagian kasir, kemudian dia menjadi staf produksi. Dan karena dia jadi staf produksi, artinya dia harus mempersiapkan semuanya sebelum toko dibuka. Dan karena itu Stacy mulai bekerja di jam setengah 4 pagi. Setiap hari Stacy bakal pergi dari apartemennya menuju kantornya di jam 3 pagi karena jarak antara apartemen dengan kantornya sekitar 20-30 menit perjalanan kalau pakai mobil. Dan karena waktu itu Stacy belum punya mobil, dia kemudian sering pakai mobilnya Jimmy atau mobil ibunya, kayak ganti-gantian gitu loh. Tapi karena mobil ibunya sering mogok dan kayak horor banget, dia pergi jam 3 pagi terus tiba-tiba mobilnya mogok di tengah jalan, keadaan masih gelap, nggak ada yang bisa dia mintain tolong. Akhirnya Stacy lebih sering pakai mobilnya Jimmy. Dan setelah sampai di parkiran kantornya pun, Stacy bakal janjian sama seorang temennya di bagian staf produksi juga, namanya Andrew Cardenas. Dan kenapa mereka janjian? Karena kayak horor banget gitu loh, cewek sendirian jalan di parkiran yang entah nantinya bakal ada apa. Karena itu Stacy selalu janjian bareng sama Andrew. Oh ya, aku lupa tadi aku nggak sempat bilang kalau di kasus ini akan banyak nama-nama yang disebutkan, tapi nggak semua nama-nama itu ada fotonya. Jadi aku harap kalian paham, kalian ngerti tanpa aku tunjukkan foto-foto dari orang-orang yang aku sebutkan di kasus ini. Dan kemudian lanjut untuk kronologi menghilang atau meninggalnya Stacy. Tanggal 23 April 1996,
Awalnya Andrew nungguin Stacy seperti biasa di tempat parkir kantor mereka. Tapi hari itu selama apapun Andrew nunggu Stacy, bahkan udah sampai ke jam masuk mereka sebagai staff produksi, Stacy masih belum datang juga. Dan kayak Andrew gitu, dia ngerasa aneh karena ini Stacy kenapa belum datang, dia nggak pernah telat sebelumnya, dan kemarin dia juga nggak bilang kalau hari ini bakal telat atau nggak bakal masuk kerja. Dan karena udah masuk jam kerjanya, Andrew akhirnya terpaksa pergi dari tempat parkir menuju kantornya. Tapi selama dia jalan menuju kantor pun dia masih kayak noleh ke belakang gitu loh untuk mastiin kalau Stacy emang bener-bener belum datang. Kemudian di tempat yang berbeda, jam 5:23 pagi, seorang polisi bernama Paul Alexander ngeliat sebuah mobil pick up merah yang terparkir di parkiran Bastrop High School. Dan di situ Paul ngerasa aneh karena kenapa bisa udah ada mobil yang diparkir di parkiran sekolah, padahal sekolah juga baru buka jam berapa. Nah, Paul dia kemudian telepon operator untuk tanya apa ada mobil yang dicuri, ciri-cirinya begini, plat nomornya begini, dan operator kemudian bilang sama Paul kalau mobil tersebut atas nama seseorang dengan nama belakang Fennell. Tapi walaupun Jimmy sama Paul sama-sama polisi, bukan berarti mereka saling kenal kan. Dan Paul dia juga nggak tahu siapa Jimmy Fennell. Akhirnya dia memutuskan untuk memeriksa mobil tersebut. Kemudian waktu periksa mobilnya, Paul ngelihat kalau kursi pengemudi dalam keadaan miring 45 derajat ke belakang dan seatbelt masih dalam keadaan nancep, dan itu tuh kayak seolah-olah orang yang duduk di situ tuh ditarik ke belakang. Kemudian juga Paul menemukan kalau ada banyak buku dan pakaian di kursi belakang. Kemudian juga di dekat pintu mobil, Paul lihat ada bagian dari sebuah sabuk. Tapi karena Paul nggak lihat sesuatu yang mencurigakan di mobil, nggak ada tanda-tanda kerusakan, nggak ada tanda-tanda masuk paksa, juga mobil dalam keadaan terkunci. Di situ akhirnya Paul cuma mikir kalau mungkin ada staf sekolah yang emang datang pagi untuk nyiapin sesuatu atau ada yang harus dia beresin. Dan setelahnya Paul kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian jam 6:45 pagi, Andrew yang masih kepikiran sama Stacy telepon Carol. Dia tanya sama Carol apa hari ini Stacy nggak masuk, kenapa dia belum datang-datang juga. Dan di situ Carol yang ngerasa kalau anaknya udah pergi kerja tapi dikabarin kalau anaknya belum sampai ke kantor, akhirnya telepon Jimmy yang ada di lantai atasnya. Dan Jimmy yang nanggepin telepon tersebut, dia tentu aja khawatir, dia tentu aja panik, dan kenapa bisa Stacy belum nyampe di sana padahal dia udah kerja dari jam 3 pagi tadi. Akhirnya Jimmy turun dari tangga, dia bahkan saking buru-burunya dia ganti baju sambil jalan, sambil lari, dan dia kemudian bilang sama Carol, cepat hubungin polisi. Jimmy dia datang ke kantornya Stacy untuk tanya-tanya ke temennya Stacy, apa kalian benar-benar nggak lihat Stacy, apa Stacy benar-benar nggak datang hari ini. Dan semua teman-teman Stacy bilang kalau Stacy nggak pernah datang ke kantor hari ini. Setelahnya pencarian Stacy dibantu oleh kepolisian Bastrop, dan di situ mereka kemudian tanya sama Jimmy tentang kapan kamu terakhir kali lihat Stacy, apa yang kalian lakukan dari kemarin, semalam, dan tadi pagi kalian ngapain aja sebelum Stacy pergi ke tempat kerjanya. Dan disitulah akhirnya Jimmy mulai cerita. Jimmy kemudian cerita kalau kemarin pada tanggal 22 April Stacy pergi ke kantor menggunakan mobilnya, sementara dirinya pergi ke kantornya menggunakan mobil Carol. Dan sorenya waktu Stacy udah selesai kerja, dia kemudian langsung pulang dan dia pergi ke apartemen ibunya. Di situ Stacy kemudian ngobrol bareng sama Carol, dia kemudian juga makan dan sempat tidur sebentar. Sementara Jimmy, dia kemudian juga sampai nggak lama kemudian dan dia pergi ke apartemennya Carol untuk balikin kuncinya, dan dia juga kemudian ngobrol-ngobrol di situ bareng sama Carol dan Stacy. Di situ mereka ngobrol tentang kegiatan yang bakal mereka lakukan keesokan harinya, karena Jimmy sama Stacy punya jadwal untuk beberapa hal yang mereka perlukan untuk pernikahan mereka, seperti mereka bakal bikin asuransi, mereka juga beli bunga untuk persiapan pernikahan mereka. Dan kemudian karena besok juga Jimmy libur, Jimmy kemudian bilang kalau gimana kalau besok aku yang antar kamu jam 3 pagi ke tempat kerja, dan di sorenya waktu kamu udah pulang aku bakal jemput kamu, setelahnya kita bisa langsung pergi untuk urusan pernikahan kita. Tapi karena Carol kasihan sama Jimmy, karena sekalinya Jimmy libur dia justru harus bangun jam 3 pagi untuk anterin Stacy. Dan di situ Carol bilang sama Jimmy, gimana kalau aku aja yang antar Stacy jam 3 pagi dan kamu yang bakal jemput dia sorenya, dan setelah itu kalian bisa bebas lah kemanapun yang kalian mau. Jadi kamu bisa manfaatin liburmu besok untuk istirahat di rumah, untuk manjain dirimu, katanya Carol gitu. Tapi Jimmy menolak, dia bilang kalau nggak apa-apa, aku aja yang antar jemput
Stacy. Kemudian setelah obrolan mereka selesai, Jimmy kemudian keluar bareng sama teman-temannya yang salah satu temannya adalah David Hall, dan dia adalah seorang polisi juga sama seperti Jimmy. Mereka pergi sekitar pukul 8 malam. Dan Jimmy cuma pergi sebentar karena setelahnya sekitar jam setengah 9 dia kemudian balik lagi dan dia jemput Stacy yang masih ada di rumah ibunya. Mereka kemudian sama-sama naik ke lantai atas tempat apartemen Jimmy berada. Setelah sampai di apartemennya Jimmy, mereka berdua, Jimmy sama Stacy kemudian mandi bareng malam itu, tapi mereka nggak ngelakuin seks. Dan kalian harus ingat bagian ini, mereka mandi bareng malam itu, tapi mereka nggak melakukan seks. Setelah mandi bareng, mereka kemudian ngomongin lagi tentang rencana mereka besoknya yang sedikit berubah dengan apa yang mereka omongin di rumah Carol. Di situ mereka sepakat kalau Stacy bakal pergi ke kantornya seperti biasa, pakai mobilnya Jimmy, dan di sore hari Jimmy bakal minta antar sama Carol ke kantornya Stacy, dan setelah itu barulah mereka pergi bareng-bareng untuk urus asuransi dan juga bunga-bunga di pernikahan mereka. Setelah mereka ngomongin tentang hal itu, mereka juga sepakat satu sama lain. Jam 9 malam, Stacy pergi ke kamarnya dan Jimmy pergi nonton TV sampai akhirnya dia ketiduran. Kemudian 23 April jam 3 pagi, seperti yang udah diomongin sama Jimmy kemarin, Stacy pergi ke kantornya pakai mobilnya Jimmy. Kemudian saat itulah polisi akhirnya menghubungkan antara hilangnya Stacy dengan ditemukannya mobil pick up berwarna merah di Bastrop High School. Dan Jimmy kemudian diminta untuk datang ke Bastrop High School. Dia datang bareng sama dua orang temennya, yaitu Itzal Mila dan juga Davis Curtis, yang dua-duanya merupakan polisi. Jimmy kemudian ditanya apa benar itu adalah mobilnya, dan waktu dia mengiyakan, Jimmy diminta untuk memeriksa mobilnya tapi tanpa menyentuh apapun. Jadi dia cuma sekedar kayak gini-gini loh. Lihat apa yang ada di dalam, apa ada yang berubah, apa ada yang berbeda, kayak gitu. Dan di situ Jimmy bilang kalau ada beberapa hal yang aneh dan berubah. Yang pertama adalah sepatu yang biasanya selalu Stacy pakai ada di dalam mobil dan cuma ada satu pasang, sementara satu pasangnya lagi entah kemana. Yang kedua, Jimmy lihat kalau ada busa yang bercampur lendir di karpet mobilnya. Yang ketiga, ada pecahan plastik berwarna hijau yang menurut Jimmy itu seperti bagian dari botol yang selalu Stacy bawa ke tempat kerjanya. Yang keempat, kursi pengemudi yang miring 45 derajat dan seatbelt yang masih terpasang seperti kata Paul, polisi pertama yang menemukan mobil tersebut. Yang kelima, Jimmy kemudian juga lihat kalau ada banyak noda di bagian kursi penumpang dekat jendela. Yang keenam, di bagian luar mobil, Jimmy lihat kalau ada kertas karbon yang itu kayaknya adalah kertas karbon miliknya. Dan yang terakhir, Jimmy mengidentifikasi bagian dari sabuk yang dia bilang itu adalah milik Stacy. Setelahnya, forensik datang dan mereka kemudian memeriksa mobil Jimmy. Mereka kemudian menemukan 2 DNA di mobil Jimmy, yaitu DNA Stacy dan DNA Jimmy. Yang itu kayak bukan hal aneh karena itu mobil Jimmy yang sering dipakai sama Stacy. Jadi nggak heran kalau kemudian ditemukan 2 DNA orang tersebut. Kemudian di sore harinya sekitar jam 3, seorang agen real estate namanya Kenneth Osborne ada janji sama kliennya sore itu. Dan karena Kenneth ini datang lebih cepat dari jam yang dijadwalkan dan waktu itu dia masih ada di jalan yang namanya jalur Blue Bonnet, dan di samping kanan dan kiri jalur Blue Bonnet itu banyak bunga-bunga karena itu kan jalur pedesaan. Nah, kemudian Kenneth ini sempetin untuk petik bunga di sana, biar nanti kalau dia udah pulang kerja, dia bisa kasih bunga-bunganya itu ke istrinya. Dan waktu Kenneth lagi petikin bunga-bunga di sekitar jalan itulah dia ngeliat sebuah tubuh. Dan waktu dideketin sama Kenneth, ternyata tubuh tersebut udah nggak bernyawa. Kenneth kemudian buru-buru pergi ke rumah terdekat dari lokasi dia menemukan mayat tersebut. Dan setelahnya Kenneth kemudian telepon polisi dan dia bilang kalau dia baru aja menemukan sebuah mayat. Setelah selesai ngelapor ke polisi, Kenneth kemudian balik lagi ke tempat dia menemukan tubuh tersebut dan dia nunggu polisi di sana. John Barton adalah salah satu petugas polisi yang paling awal datang dan kesalahan sekaligus keanehan mulai terjadi di sini. Semua orang tahu bukti apapun di TKP itu nggak boleh disentuh sembarangan, nggak boleh dimacem-macemin, apalagi untuk kasus pembunuhan, tubuh korban pun nggak boleh disentuh secara sembarangan. Tapi John
dia sebagai seorang petugas polisi yang udah bertugas selama 20 tahun justru melakukan kesalahan fatal. Dia tutupin tubuhnya Stacy pakai jaket warna hijau yang entah itu jaket siapa, habis dipakai siapa, dan sebelumnya ditaruh di mana, yang itu kemudian ngebuat bukti-bukti di tubuh Stacy sedikit banyaknya tercemar. Dan waktu ditanya kenapa John ngelakuin itu, John bilang kalau dia sengaja nutup tubuh Stacy karena dia mau melindungi tubuh Stacy yang difoto oleh wartawan bahkan pakai helikopter. Dan John, dia bukan satu-satunya petugas polisi yang melakukan kesalahan di TKP Stacy Stites, karena petugas polisi lain juga kemudian melakukan kesalahan. Jadi mereka tuh ngambil bukti-bukti yang ada di sekitar TKP tanpa sarung tangan, ataupun kalau mereka ngambil pakai sarung tangan, mereka tuh ngambil begini, langsung ngambil pakai tangannya yang udah pakai sarung tangan itu, dan mereka kemudian ngambil bukti lainnya tanpa mengganti sarung tangan mereka yang sebelumnya udah mereka habis sentuh ke bukti-bukti lainnya. Itu kan membuat bukti ini dengan bukti ini sampelnya tuh kecampur kan nantinya. Dan gak lama kemudian, 3 orang penyelidik TKP bagian forensik datang. Salah satunya adalah Karen Blackley, orang yang juga memeriksa mobil pick up Jimmy. Karen kemudian mencatat, yang pertama, Karen mencatat kalau Stacy hanya mengenakan satu sepatu karena satu bagian lainnya ditemukan di dalam mobil Jimmy. Dan kemudian Stacy kan pakai kaos kaki warna putih. Nah, kaos kakinya itu dalam keadaan bersih, nggak kotor sama sekali. Yang itu mengartikan kalau Stacy nggak lari atau nggak jalan menuju tempat akhirnya dia ditemukan, tapi dia dibawa oleh seseorang sampai akhirnya dia dibuang di tempat dia ditemukan. Yang kedua, saat ditemukan, Stacy dalam keadaan setengah telanjang karena bajunya terlepas. Stacy ditemukan hanya memakai bra warna hitam dan celana kerjanya. Kemudian name tag-nya ditemukan di lututnya, yang itu seolah-olah ada seseorang yang menaruh name tag Stacy di sana. Kemudian keadaan celana Stacy waktu ditemukan, resletingnya rusak dan sedikit kebuka yang ngebuat celana dalamnya kelihatan. Dan waktu diperiksa, area pribadinya basah, kemudian celana dalamnya juga terkoyak. Dan karena celana Stacy ditemukan dalam keadaan seperti itu, yang seolah-olah dia mengalami serangan seksual dan ditemukan cairan di area pribadinya, Karen, salah satu dari 3 orang penyidik TKP bagian forensik, kemudian memeriksa apakah cairan tersebut adalah sperma atau bukan. Dan hasilnya cairan tersebut benar adalah sperma. Yang ketiga, Stacy diketahui memiliki bekas ikatan di lehernya yang cocok dengan sabuk yang biasa dia pakai, yang sebagian ditemukan di dekat mobilnya, dan ternyata sebagian lagi sabuknya ditemukan di dekat tubuhnya. Dan waktu potongan sabuk dicocokkan, ternyata itu memang satu sabuk yang sama yang kemudian dirobek atau diputus paksa. Yang keempat, nggak jauh dari ditemukannya tubuh Stacy, ditemukan kaos warna putih yang kemudian Jimmy bilang itu adalah miliknya. Yang kelima, ditemukan 2 kaleng bir. Yang keenam, ada goresan di lengan, perut, sulutan rokok di lengan, juga ada bekas gigitan semut di tangan Stacy. Yang ketujuh, Stacy punya banyak luka pukul dan luka seretan. Yang kedelapan, Stacy punya banyak luka lebam di paha kirinya. 9. Stacy memiliki banyak lendir yang mengalir dari hidung yang kemudian merembet ke wajah dan rambutnya. Kemudian kukunya Stacy itu dipotong dalam banget. Semuanya kukunya itu dipotong dalam banget, jadi forensik nggak bisa ngambil DNA siapapun dari bagian bawah kuku Stacy. Yang itu kayak pinter-pinter on, maksudnya kamu bela-belain bersihin TKP sampai potong semua kuku Stacy, tapi kamu tinggalin spermamu di dalam tubuhnya Stacy. Aneh nggak sih? Coba. Selesai periksa tubuh Stacy, Karen kemudian pergi ke lab untuk periksa sampel sperma yang dia dapat dari tubuhnya Stacy. Dan waktu dia periksa, ternyata spermanya masih dalam keadaan utuh, kepala dan ekornya masih ada. Karen kemudian bilang kalau nggak pernah dia temuin ada sperma utuh yang bertahan lebih dari 24 atau 26 jam. Karena itu Karen kemudian bilang kalau seenggaknya Stacy melakukan hubungan seks kurang dari 26 jam sebelum kematiannya. Besoknya hasil forensik untuk Stacy keluar dan dokter menyatakan, yang pertama, Stacy meninggal sekitar jam 3 pagi pada tanggal 23 April 1996. 2. Stacy meninggal karena sesak nafas dan senjata yang digunakan untuk mencekiknya adalah sabuknya sendiri
yang sebagian ditemukan di sisi mobil Jimmy dan sebagian lagi ditemukan di dekat tubuhnya. 3. Meskipun tidak terluka, tapi bagian kepala Stacy menunjukkan tanda-tanda pemukulan dengan adanya memar. 4. Ditemukan luka gores, lebam, dan luka karena rokok di tubuhnya. 5. Ditemukan sperma di area pribadinya termasuk area belakang. Stacy juga mengalami luka gores di area pribadi belakangnya yang bisa disimpulkan kalau hubungan seksual yang dilakukan bukan atas dasar suka sama suka. Kemudian balik sebentar ke tanggal 23 April waktu tubuh Stacy udah selesai diperiksa. Tubuhnya kan kemudian dibawa ke rumah sakit yang nantinya akan dites ulang atau dites lebih jauh sama tim forensik. Dan mobil atau ambulans yang bawa Stacy berangkat dari TKP jam 8.55 malam. Tapi sampai jam 11 malam mereka belum sampai. Padahal jarak antara TKP ke rumah sakit yang dituju untuk Stacy cuma 45 menit perjalanan. Dan waktu petugas terkait ditanya kenapa kalian telat, kenapa kalian lama banget, mereka bilang kalau mereka kejebak macet. Yang itu aneh banget. Jam 9 malam di jalanan desa macet. Macet apa gitu kan. Kemudian pada tanggal 24 April foto tubuh Stacy diambil dan dibandingkan dengan foto tubuhnya pada tanggal 23 April yang keadaannya berbeda. Stacy punya luka lebam baru di tubuhnya. Tapi nggak pernah dijelaskan apakah lebam tersebut karena hal aneh atau karena hal normal. Karena kan beberapa mayat emang punya luka lebam di tubuhnya dan itu sesuatu yang normal. Kemudian hal aneh lainnya adalah mobil pick up Jimmy. 1 minggu setelah Stacy meninggal, Jimmy ditelepon dan dia dikasih tahu kalau mobilnya udah selesai diperiksa dan dirinya boleh bawa mobil tersebut. Jimmy kemudian ambil mobilnya di kantor polisi dan abis dari kantor polisi dia nggak langsung pulang tapi dia pergi ke dealer. Dia jual mobil pick up-nya itu yang kayak aneh banget nggak sih maksudnya? Itu mobil tempat terakhir tunanganmu dan itu juga mobil kenang-kenangan sama tunanganmu tapi kamu langsung jual. Ya emang sih Stacy menderita di situ di akhir hidupnya mungkin. Tapi kayak normal nggak sih? Kamu langsung jual, nggak pikir 2 kali, nggak mikir untuk dibuat jadi kenang-kenangan. Polisi kemudian mulai melakukan investigasi dan polisi mulai tanya-tanya ke orang sekitarnya Stacy, ke ibunya, Jimmy, teman kantornya, tetangganya, teman sekolahnya, ke semua orang yang tahu Stacy. Mereka tanya apa kamu ngelihat sesuatu yang aneh, apa kamu tahu sesuatu yang aneh, dan kebanyakan dari mereka bilang kalau nggak ada sesuatu yang aneh atau mencurigakan. HEB, kantor tempat Stacy kerja, bahkan kasih pengumuman kalau mereka bakal kasih uang senilai $50 sama siapapun yang bisa mengungkapkan tentang pembunuh Stacy. Sampai akhirnya, seorang loper koran memberikan kesaksiannya. Dia bilang kalau pada tanggal 23 April, jam 4 pagi dirinya lewat jalur Blue Bonnet dan saat itu dia nggak ngelihat tubuhnya Stacy. Tapi nggak ada informasi lanjutan tentang apa yang kemudian polisi lakukan dengan laporan loper koran tersebut. Polisi sendiri kemudian mengerucutkan semua terduga pembunuhan Stacy menjadi 30 orang, termasuk tunangannya Jimmy. Kepolisian Bastrop kemudian mengambil sampel darah, rambut, dan juga saliva dari ke-30 orang tersebut kecuali sampel Jimmy dan seorang pria bernama Brian Haynes. John Barton, polisi yang datang pertama kali ke tempat tubuh Stacy ditemukan, dia kan kemudian mengepalai proses penyelidikan Stacy. Nah, waktu di pengadilan dia ditanya, kenapa kamu nggak ambil sampel DNA-nya Brian? Dan John bilang kalau Brian punya alibi tentang malam meninggalnya Stacy. Pada hari itu, atau pada tanggal 23 April, Brian lagi ada di Michigan bareng sama keluarganya. Dia punya bukti kalau dia ada di sana, dan keluarganya juga memberikan kesaksian kalau Brian emang ada di sana. Tapi, John tetap minta sampelnya Brian melalui petugas kepolisian yang ada di Michigan, dan petugas kepolisian Michigan itulah yang kemudian ambil sampel DNA-nya Brian yang kemudian dia kirimkan ke kepolisian Bastrop. Sementara untuk Jimmy, kenapa DNA-nya nggak pernah diambil sama kepolisian? Karena dia adalah tunangannya Stacy, yang bahkan mereka berbagi tempat tinggal bersama, mereka berbagi kendaraan bersama, yang nggak aneh banget kalau kemudian ditemukan sampel DNA-nya Jimmy di mana-mana. Bahkan di kaos kakinya Stacy pun kalau ditemukan sampel DNA-nya juga bukan hal yang aneh. Karena itu DNA Jimmy nggak pernah diambil oleh kepolisian Bastrop.
Tapi untuk membuktikan kalau dirinya emang nggak salah, Jimmy kemudian menawarkan diri untuk melakukan tes poligraf. Yang selama 2 kali melakukan tes poligraf hasilnya adalah gagal. Hasilnya adalah Jimmy melakukan kebohongan selama tes tersebut. Kemudian di antara banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Jimmy selama melakukan tes poligraf, 2 di antaranya adalah Jimmy ditanya tentang apa kamu terlibat dalam kematian Stacy, apa kamu mencekik Stacy, yang tentu aja Jimmy jawab tidak. Tapi hasil dari tes poligraf menyatakan bahwa jawaban tidak Jimmy adalah kebohongan. Selanjutnya, karena Jimmy udah gagal melakukan tes poligraf, bahkan untuk kedua kalinya, dia kemudian menyewa pengacara untuk mengamankan posisinya saat itu. Pihaknya sendiri kemudian bilang kalau dirinya melakukan kesalahan selama tes poligraf karena terlalu sedih dan masih dalam keadaan shock setelah meninggalnya Stacy. Dan kemudian kan polisi curiga sama Jimmy, tapi satu-satunya masalah mereka untuk menuduh Jimmy adalah gimana caranya Jimmy balik dari Bastrop High School ke apartemennya padahal jaraknya sekitar 30 mil atau 48 km. Jadi kan teorinya waktu itu Jimmy kemudian bunuh Stacy, kalau emang benar. Dia kemudian turunin Stacy di tempat tubuhnya ditemukan dan dia kemudian balik ke Bastrop High School untuk taruh mobil pick-up-nya di sana. Dan nggak mungkin kan Jimmy dari Bastrop High School jalan kaki sampai ke apartemennya. Polisi kemudian mulai cari tahu apa ada taksi yang lewat di daerah tersebut pada jam-jam Stacy terbunuh, dan hasilnya nggak ditemukan transaksi atau taksi apapun yang lewat di jalan tersebut. Polisi kemudian juga menduga apa ada temennya Jimmy yang sempat jemput Jimmy, kemudian juga apakah ada petugas patroli yang kemudian kasih tumpangan untuk Jimmy, dan hasilnya sama, nggak ada sama sekali. Polisi kemudian memikirkan tentang kemungkinan gimana kalau Jimmy pakai mobilnya Carol, jadi dia bunuh Stacy di Bastrop High School dan dia tinggalin mobil pick-up-nya di sana. Dia kemudian angkut tubuh Stacy pakai mobil ibunya dan dia tinggalin di tempat tubuh Stacy ditemukan. Setelahnya dia pulang, tapi entah kenapa pemikiran atau teori tersebut nggak ditindaklanjuti sama kepolisian. Kemudian salah satu teman SMA-nya Stacy bilang sama polisi kalau suatu hari dirinya sama Stacy lagi teleponan, mereka ngomong tentang Stacy yang bakal melakukan perjalanan ke Smithfield. Mereka kemudian janjian untuk ketemuan, untuk hangout bareng, dan waktu mereka lagi ngomongin itu, Jimmy baru aja pulang dari kerjaannya. Stacy kemudian bilang sama Jimmy tentang perjalanannya, tentang dia bakal ketemu sama teman-temannya, tapi nggak lama kemudian telepon terputus. Stacy tutup teleponnya begitu aja. Dan itu bukan pengakuan satu-satunya dari teman Stacy, karena salah satu teman Stacy yang lain namanya Ronnie Riville. Ronnie ini bilang kalau beberapa minggu sebelum Stacy meninggal, Stacy kelihatan sedih, dia kayak nahan nangis gitu, dan waktu Ronnie tanya, "Kamu kenapa? Kenapa kamu sedih?" Stacy bilang kalau dia lagi ada masalah sama Jimmy dan Jimmy punya temperamen yang buruk banget. Tapi informasi itu nggak pernah digali lebih jauh sama kepolisian. Polisi bahkan nggak pernah sekalipun ngecek atau periksa kediamannya Jimmy, tempat Jimmy tinggal bareng sama Stacy, dan tempat terakhir Stacy terlihat hidup. Sama sekali polisi nggak pernah cek, entah kenapa. Padahal di situ udah jelas-jelas mungkin aja mereka nemuin sesuatu yang bertentangan dengan timelinenya Jimmy. Kan selama ini apa yang dilakukan sama Stacy dan Jimmy itu cuma menurut versinya Jimmy. Nggak pernah ada pembuktian tentang timelinenya Jimmy. Dan seenggaknya kalau polisi periksa apartemennya Jimmy, mungkin mereka bakal dapat sesuatu yang bisa membantah atau mendukung klaimnya Jimmy. Dan selanjutnya polisi mengeluarkan nama Jimmy dari daftar kemungkinan pembunuh Stacy Stites. Alasannya karena Jimmy gimana caranya dia bisa pergi dari Bastrop High School ke apartemennya. Padahal ada kemungkinan lain, kayak kenapa polisi nggak pernah cek apartemennya juga dari keterangan teman-temannya Stacy, kenapa nggak ditindak lebih lanjut? Mungkin mereka bakal dapat sesuatu di sana, mungkin mereka juga bakal dapat sesuatu dengan cek apartemennya Jimmy. Kemudian nggak lama setelahnya muncul nama baru yang diduga sebagai pembunuhnya Stacy, yaitu David Lawhon. Dan David, dia adalah adik dari Brian Haynes. Kalau kalian ingat, Brian adalah salah satu dari 30 orang yang DNA-nya nggak dicek oleh John karena dia punya alibi, dia lagi ada di Michigan, dan kemudian keluarganya juga bikin kesaksian kalau dia emang ada di sana.
Nah, kenapa David dicurigai sebagai pembunuhnya Stacy? Karena beberapa minggu setelah Stacy terbunuh, dia diketahui membunuh seorang wanita, dan keadaan si wanita yang dia bunuh itu ciri-cirinya sama dengan keadaannya Stacy. Karena itu dia dicurigai. Wanita yang David bunuh sendiri namanya adalah Mary, dan Mary dibunuh di dekat lokasi Stacy ditemukan meninggal, yaitu di Elgin. Tapi meskipun banyak orang yang bilang sama polisi kalau kemungkinan David sama Stacy saling kenal, mereka berhubungan, film itu nggak pernah ditindaklanjuti sama polisi sampai akhirnya entah gimana David kemudian juga dikeluarkan dari kemungkinan daftar tersangka pembunuh Stacy Stites. Dan hal yang paling mengejutkan datang setelahnya, karena diumumkan kalau kemungkinan 2 orang polisi yang terlibat dalam investigasi Stacy justru dicurigai sebagai pembunuhnya, dan dia adalah Ed Salmila dan juga David Hall, 2 orang temennya Jimmy. Dan kalau kalian sedikit lupa tentang mereka berdua, David adalah orang yang keluar bareng sama Jimmy pada tanggal 22 April sekitar jam 8 malam, sementara Ed Salmila adalah orang yang datang bareng sama Jimmy untuk cek mobilnya pada tanggal 23 April sesaat sebelum tubuh Stacy ditemukan. Dan apa sih alasan mereka berdua dituduh sebagai pembunuhnya Stacy, padahal mereka berdua juga adalah salah satu investigator yang menangani kasus Stacy. Kita akan bahas ini nanti, karena alasan tentang mereka berdua dijadikan tersangka pun baru terungkap beberapa waktu setelah pengadilan untuk kasus Stacy selesai. Dan nggak lama setelah mereka berdua dikatakan atau diselidiki sebagai pembunuh Stacy, Ed kemudian meninggal dengan cara bunuh diri. Setahun setelah Stacy meninggal, polisi kemudian mendapatkan informasi untuk memeriksa seorang pria bernama Rodney Reed. Rodney sendiri tinggal di daerah Bastrop, tepatnya di Martin Luther King Drive, daerah yang dilalui jalur kereta api, dan ternyata jalur kereta api tersebut juga terhubung dengan jalur kereta api yang melewati kawasan Bastrop High School, tempat mobil Jimmy ditemukan. Alasan polisi mencurigai Rodney pada saat itu karena Rodney diketahui melakukan beberapa kali aksi pelecehan seksual yang parah, dan selain itu jarak antara rumah Rodney dengan Bastrop High School pun dekat dan itu bisa dilalui dengan jalan kaki. Kemudian beberapa polisi yang biasa berpatroli di daerah tersebut bikin pengakuan kalau Rodney biasanya terlihat jalan-jalan di malam hari di sekitar rel kereta api antara jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Sementara polisi lain yang juga berpatroli di daerah tersebut bilangnya kalau dia biasa lihat Rodney sekitar jam 5 atau jam 6 pagi. Dan karena Rodney adalah salah satu orang yang pernah melakukan pelecehan seksual beberapa kali, polisi tentu aja punya sampel DNA-nya Rodney, dan polisi yang saat itu menangani kasus Stacy kemudian minta tolong sama forensik untuk ngecek sampel yang ada di tubuhnya Stacy apakah sama dengan sampel Rodney yang disimpan oleh pemerintah. Dan hasilnya sperma yang ditemukan di tubuh Stacy cocok dengan sampel DNA milik Rodney. Kemudian sebelum kita ngebahas tentang Rodney dan Stacy, kita akan ngebahas lebih dulu secara singkat tentang pelecehan seksual macam apa yang udah Rodney lakukan dan kenapa polisi langsung nunjuk tangan ke Rodney tanpa berpikir 2 kali. Wanita pertama yang dilaporkan sebagai korban Rodney adalah seorang gadis berusia 19 tahun bernama Connie York. Ceritanya pada tahun 1987, Connie lagi keluar bareng sama teman-temannya. Mereka kemudian pergi berenang, dan Connie dia baru pulang ke rumah pada malam hari. Waktu Connie baru sampai di depan rumahnya, tiba-tiba seseorang tarik dia dari belakang dan orang itu peluk dirinya sambil berbisik, "Jangan berisik atau aku bakal sakitin kamu." Tapi Connie nggak dengerin, dia kemudian terus-terusan meronta, dia juga teriak, dan karena itu kepala Connie kemudian dipukul. Selanjutnya Connie diseret ke kamarnya dan dia diperkosa di sana. Besoknya Rodney diperiksa sama polisi karena Connie tahu siapa yang melakukan itu sama dirinya, dan waktu Rodney dimintai keterangan sama polisi, Rodney bilang kalau dirinya nggak pernah memperkosa Connie karena yang sebenarnya terjadi adalah mereka melakukannya atas dasar suka sama suka. Dan kenapa dirinya pukul Connie? Karena setelah mereka nge-seks, Connie ini justru ngehina dirinya, dan karena itu dirinya pukul Connie. Dan kenapa Connie melaporkan hal yang mereka lakukan sebagai pemerkosaan itu karena Connie malu udah melakukan hubungan seks sama pria kulit hitam. Dan pada saat itu di Texas sendiri pada tahun itu tuh kayak
apa ya, rasis banget gitu loh. Jadi kayak malu banget gitu kalau misalkan ada kulit putih bareng sama kulit hitam. Dan meskipun kasus ini dibawa ke pengadilan, entah gimana, Rodney nggak pernah dipenjara dan dia kemudian dibebaskan. Kasus kedua Rodney terjadi pada tahun 1989 pada seorang gadis yang berusia 12 tahun. Ceritanya gadis ini lagi ada di rumahnya dan dia sendirian, dia kemudian nonton TV dan dia ketiduran. Kemudian waktu dia bangun, ternyata udah ada seorang pria di sampingnya yang langsung pukul kepalanya, tutup matanya, dan kemudian maki-maki dia dengan kata yang kasar. Dan si gadis ini ngalamin oral, dia kemudian juga diperkosa depan belakang. Kalian ngerti kan maksudku? Depan belakang gitu. Dan waktu dicek, sampel DNA yang ada di tubuh gadis itu cocok dengan DNA Rodney. Tapi lagi-lagi kasus itu nggak pernah sama sekali ngebuat Rodney masuk penjara. Kemudian lanjut untuk korban Rodney selanjutnya terjadi pada tahun 1991 dan namanya adalah Lucy Aper. Lucy sama Rodney pertama kali ketemu di high school, mereka kemudian pacaran dan bahkan mereka kemudian memiliki 2 orang anak. Dan selama berhubungan dengan Rodney, Lucy sering diperkosa, dilecehkan, bahkan waktu dirinya hamil pun dia mengalami hal-hal tersebut. Dan bahkan suatu hari Rodney pernah melakukan hal tersebut kepada Lucy di depan anaknya. Kemudian korban Rodney yang keempat adalah seorang wanita bernama Caroline yang pada saat itu adalah kekasihnya sendiri. Dan kasus ini terjadi pada tahun 1995. Caroline dia adalah seorang wanita yang cacat intelektual. Karena itu beberapa kali dia pasti didatengin sama pekerja sosial untuk cek keadaan dirinya. Kemudian hari itu waktu seorang pekerja sosial datang untuk cek keadaannya Caroline, dia lihat kalau Caroline punya lebam di tubuhnya. Dan pekerja sosial itu kemudian tanya sama Caroline, kenapa kamu bisa punya lebam? Apa kamu habis jatuh? Atau kamu habis kepentok apa? Dan Caroline dia kemudian bilang kalau lebam yang ada di tubuhnya karena Rodney, karena dirinya menolak untuk melakukan hubungan seks. Kemudian waktu Caroline duduk, pekerja sosial ini ngerasa kalau Caroline ngerasa nggak nyaman, dia ngerasa kesakitan, dan lagi-lagi pekerja sosial itu tanya, kenapa kamu duduknya begitu, kenapa kamu ngerasa kesakitan, apa kamu sakit? Dan Caroline bilang kalau selain Rodney pukul dirinya, Rodney juga ngomong atau panggil dirinya dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Rodney kemudian memperkosa dirinya lewat anus. Pekerja sosial itu kemudian ngelaporin Rodney ke polisi dan karena kasus inilah kemudian polisi bisa punya sampel DNA-nya Rodney. Tapi sama seperti kasus sebelumnya, kasus ini nggak pernah ngebuat Rodney berhasil masuk penjara. Kemudian yang terakhir, 6 bulan setelah meninggalnya Stacy Stites, seorang wanita berusia 19 tahun namanya Linda Clutter, dia baru aja pulang jam setengah 4 pagi. Dan di dalam perjalanan pulang itu, dia ngeliat ada seorang pria di pinggir jalan dan dia kemudian deketin pria itu. Dia kemudian tanya, rumahmu di mana? Apa masih jauh? Dan karena pria itu bilang kalau rumahnya udah deket dan ada di tempat keramaian, bukan di tempat sepi, akhirnya Linda tawarin diri untuk anterin pria itu yang aku gak akan pernah ngelakuin itu kalau jadi Linda. Takut horor, jam setengah 4 pagi. Gak mau aku tuh begitu. Terus kan ya, si cowok itu yang gak lain adalah Rodney. Dia ngarahin Linda untuk jalan menuju tempat yang sepi. Dan disitulah kemudian si Rodney ini mulai ngelakuin sesuatu yang buruk sama Linda. Dia mulai pukulin Linda dan disitu Linda kemudian berhenti di pinggir jalan. Dia lari keluar dari mobilnya. Dan waktu Linda lari keluar dari mobilnya, si Rodney ini ngejar dia dan mereka kemudian kayak pukul-pukulan gitu karena Linda ngelawan Rodney. Dan disitu akhirnya Linda tanya sama Rodney, kamu mau apa? Dan Rodney bilang, aku mau blowjob. Dan disitu Linda bilang sama Rodney, kamu harus bunuh aku kalau kamu mau dapetin itu. Dan Rodney bilang sama Linda, oh jadi aku harus bunuh kamu ya, aku bakal bunuh kamu nanti, katanya Rodney gitu. Kemudian Linda diseret untuk masuk lagi ke mobilnya, tapi beruntungnya ada mobil lain yang lewat jalan itu. Dan karena ada mobil lain yang kemungkinan dirinya akan ada dalam bahaya, Rodney kemudian segera melarikan diri. Linda kemudian segera melaporkan hal tersebut ke kantor polisi, dan karena dia nggak tahu kan sama siapa namanya Rodney, akhirnya dia ditunjukin sama polisi tentang orang-orang yang kemungkinan adalah pelakunya. Saat itulah Linda kemudian nunjuk foto Rodney di antara beberapa foto yang ditunjukkan sama polisi. Persidangan Rodney untuk kasus Stacy Stites dimulai pada tahun 1998 dan saat itu dia cuma dikasih 2 pengacara oleh pengadilan 2 bulan sebelum sidangnya dimulai, yang itu aneh dan gak wajar karena harusnya pengadilan kasih pengacara
ke tersangka 1 tahun sebelum pengadilan dimulai. Dan entah karena waktunya yang singkat itu atau nggak ada lagi yang bisa dilakukan sama si pengacara, tapi mereka kemudian mengajukan 2 poin utama untuk melakukan pembelaan terhadap Rodney. Poin pertama adalah tentang Jimmy Finnell dan juga David Lohon yang nggak pernah dicek DNA-nya sama polisi. Sementara untuk poin kedua adalah hubungan Stacy dan Rodney. Untuk poin Jimmy, tentu aja pengacaranya Rodney ngebahas tentang kenapa DNA-nya Jimmy nggak pernah diambil, kenapa apartemennya nggak pernah diperiksa, dan kenapa polisi biarin begitu aja mobil pick up Jimmy dibawa oleh Jimmy dan kemudian langsung dijual, dan kenapa nggak ada kecurigaan tentang hal itu, yang ternyata ada beberapa bagian mobil Jimmy yang sebenarnya belum selesai diperiksa, tapi kenapa udah dikasih pada hari itu. Kemudian untuk David Hall, selain DNA-nya yang nggak pernah diperiksa, pengacara Rodney juga kemudian menyorot hubungan antara David dan Stacy. Total, pengacara Rodney membawa 3 orang yang bisa mengkonfirmasi kalau David dan Stacy memiliki hubungan. Dan kemungkinan David lah yang udah membunuh Stacy. Saksi pertama yang dibawa oleh pengacara Rodney untuk membuktikan kalau antara Stacy dengan David punya hubungan adalah seorang pria bernama Jose Coronado. Jose bilang kalau waktu itu dirinya masih kerja di Walmart bareng sama David, dan dia sering ngeliat Stacy datang ke Walmart dan kemudian ngobrol bareng sama David untuk jangka waktu yang lama banget. Dan kemudian Jose ditanyain sama jaksa, kamu tahu nggak kalau David punya seorang cewek namanya adalah Christy Massey, dan mereka sering ketemuan di tempat kerjanya David. Mereka juga sering ngobrol lama banget di situ. Dan di situ Jose bilang kalau aku nggak tahu, yang itu kayak aneh banget, kamu bisa tahu kalau David sama Stacy sering ketemuan, tapi kamu nggak tahu atau kamu nggak lihat sama sekali tentang David yang lagi bareng sama ceweknya. Jadi kesaksian Jose saat itu apa ya, rada ngambang gitu, nggak bisa benar-benar dibuktikan. Gimana bisa kamu cuma lihat sisi ini tapi yang sisi ini kamu nggak lihat. Saksi kedua yang dibawa oleh pengacara Rodney adalah seorang wanita bernama Cynthia Jones. Cynthia bilang kalau pada acara Jambore di Smithfield pada tahun 1995, acara yang sama di mana Jimmy ketemu sama Stacy. Nah, 1 hari sebelum Stacy ketemu sama Jimmy, Cynthia bilang kalau dia sama pacarnya ada di acara tersebut, dan mereka kemudian ketemu sama David dengan seorang wanita bernama Stacy yang David akui sebagai pacarnya. Tapi hal tersebut kemudian dibantah oleh saksi yang dibawa oleh jaksa. Saksi yang dibawa oleh jaksa adalah 2 orang sahabat dekat Stacy pada saat itu, dan mereka bilang kalau pada Jambore 1995 dari awal acara sampai akhir acara, jadi kan acaranya berlangsung selama beberapa hari. Nah, selama berhari-hari itu Stacy selalu bareng sama mereka, dan Stacy nggak pernah bareng sama cowok lain selain setelah Stacy ketemu sama Jimmy, kata temennya begitu. Kemudian untuk saksi ketiga adalah Scott Parnell. Scott bilang kalau nggak lama setelah kematian Stacy, dirinya lagi minum di bar bareng sama David. Dan di situ, David kemudian mengakui kalau dirinya udah bunuh Stacy dengan cara mencekik Stacy pakai ikat pinggang Stacy sendiri. Dan David juga bilang kalau Stacy punya mata biru yang cantik sebelum akhirnya mata tersebut tertutup. Tapi ternyata Scott ini pernah datang ke kantor polisi dan dia membuat pengakuan kalau yang minum bir bareng sama dirinya, dan kemudian juga mengakui udah ngebunuh Stacy bukan David tapi saudaranya yaitu Brian Haynes. Dan ternyata di situ kemudian diketahui kalau Scott ngomong begitu karena dia ngincer hadiah hadiah $50.000 yang dijanjikan oleh kantor Stacy. Gagal dengan poin pertamanya, pengacara Rodney kemudian langsung membela Rodney dengan poin kedua, dan poin kedua inilah yang kemudian jadi isu yang sangat besar bahkan sampai hari ini. Poin kedua itu kan ngebahas tentang hubungan yang terjadi antara Rodney dengan Stacy, dan masalahnya adalah waktu di awal penyelidikan Rodney bilang sama penyidik saat itu kalau dirinya nggak tahu sama Stacy, dirinya nggak kenal sama Stacy, dan dirinya juga bahkan tahu Stacy karena nonton berita kematiannya di koran, di televisi. Tapi kemudian kenapa di pengadilan dia bilang kalau dia memiliki hubungan yang spesial dengan Stacy? Waktu itu orang-orang yang ikutin kasus ini bilang atau ngerasa kalau Rodney sengaja ngomong begitu untuk menyamarkan tindakan atau tuduhan pemerkosaan yang diarahkan ke arah dirinya. Karena kalau dia bilang dia punya hubungan yang spesial dengan Stacy, nggak heran kalau kemudian spermanya ada di tubuh Stacy. Dan Rodney kemudian memberikan pembelaannya tentang kenapa waktu di awal penyelidikan dirinya bilang dia nggak kenal sama Stacy, sementara di pengadilan dia kemudian bilang kalau dirinya dan Stacy punya hubungan yang spesial. Alasan Rodney kenapa dia kasih
dua statement yang berbeda karena dirinya adalah seorang kulit hitam dan Stacy adalah seorang kulit putih. Pada masa itu di Texas, seperti yang aku bilang tadi, rasisme itu tinggi banget. Dan apa yang dilakukan Rodney dengan Stacy bukan cuma hubungan tapi perselingkuhan. Dan Stacy dia bukan orang biasa, kasarannya itu bukan orang biasa lah, karena dia bertunangan dengan seorang pria kulit putih yang berprofesi sebagai polisi. Dan Jimmy dia dikenal sebagai orang yang sangat rasis. Karena itu di awal penyelidikan Rodney bilang kalau dia nggak kenal sama Stacy, karena kalau dia bilang dia kenal sama Stacy, udah pasti dirinya langsung dijadikan tersangka untuk pembunuhan Stacy. Tapi siapa yang nyangka kalau itu kemudian jadi bumerang buat dirinya. Rodney kemudian cerita kalau pertama kali mereka ketemu pada bulan Oktober 1995 di belakang stasiun bus stop Diamond Shamrock. Selanjutnya, mereka mulai sering ketemuan, kadang-kadang di bus stop State Park, kadang-kadang juga di rumahnya Rodney, kadang-kadang mereka cuma sekedar jalan bareng sambil ngobrol, dan setelahnya mereka melakukan hubungan seksual. Rodney juga bilang kalau dia sering ajak Stacy ke rumahnya. Stacy juga ketemu sama ibunya, namanya Sandra, dan waktu Sandra tahu kalau Stacy adalah tunangan seorang polisi berkulit putih, Sandra bilang sama Rodney kalau mending kamu udahin aja hubunganmu sama Stacy karena hubungan kalian sangat berbahaya. Rodney sendiri kemudian bilang kalau dia terakhir kali ketemu sama Stacy pada tanggal 22 April sore. Tapi di versi lain ada yang menyebutkan kalau bukan 22 April tapi 21 April, dan saat terakhir ketemuan itulah mereka melakukan hubungan seks. Kemudian seorang wanita namanya Iris Linley memberikan kesaksiannya untuk membantu Rodney. Iris bilang kalau suatu hari di awal tahun 1996 dia lagi ada di rumah keluarga Rodney bareng sama ibu Rodney. Dan Iris sama Sandra lagi duduk-duduk di beranda depan rumah Rodney. Saat itulah seorang wanita muda dengan rambut coklat datang. Dan wanita itu kemudian tanya apa Rodney ada di rumah. Dan karena Rodney emang gak ada di rumah pada saat itu, Iris sama Sandra kemudian bilang kalau Rodney lagi keluar. Selanjutnya wanita itu bilang sama Iris dan Sandra, tolong sampaikan ke Rodney kalau tadi aku sempat kesini. Dan kemudian Iris ditanya, apa kamu tahu siapa nama wanita itu? Dan Iris bilang kalau aku agak lupa nama wanita itu, tapi dia bilang Stacy atau Stephanie gitu. Pokoknya antara dua itu aku lupa, katanya si Iris. Kemudian Iris kan ditunjukin fotonya Stacy, dan disitu Iris bilang, iya ini deh kayaknya ceweknya yang waktu itu datang cari Rodney. Selanjutnya Iris ditanya tentang menurut kamu Stacy sama Rodney punya hubungan nggak? Dan Iris bilang kalau kayaknya mereka emang punya hubungan deh, katanya si Iris gitu. Total Rodney punya 10 orang saksi yang bisa membuktikan hubungannya dengan Stacy. Tapi dari 10 orang saksi tersebut cuma 2 orang yang bisa menjadi saksi karena 8 orang lainnya memiliki sejarah kriminal dan mereka nggak mau kalau nantinya mereka bersaksi itu justru akan memberatkan Rodney. Dan kayak pengacara Rodney, dia ngebiarin 8 orang yang nggak bisa bersaksi itu untuk pergi begitu aja tanpa usaha lebih lanjut. Padahal 8 orang itu bisa membuktikan alibi Rodney pada hari itu, juga tentang hubungan antara Rodney dengan Stacy. Dan salah satu orang yang kemungkinan besar bisa membantu Rodney adalah sepupunya, yaitu Chris Aldrich. Dan kita akan ngebahas tentang apa yang mau disampaikan sama Chris nanti, karena kesaksiannya Chris, apa yang mau diomongin di pengadilan tapi nggak jadi, itu baru terungkap setelah sidangnya Rodney selesai. Kemudian saat itu persidangan yang dilakukan untuk kasus Stacy adalah persidangan juri, dan semua juri berkulit putih. Mereka kemudian melakukan diskusi selama 4 jam sebelum akhirnya memutuskan kalau Rodney Reed dinyatakan bersalah atas pembunuhan Stacy Stites dan dia dijatuhi hukuman mati. Dan setelah persidangan Rodney selesai, dia dijatuhi hukuman mati. Justru kemudian banyak pengacara yang angkat suara dan mereka semua bilang kalau persidangan Rodney dilakukan secara terburu-buru, nggak ada bukti yang jelas, buktinya kurang untuk kemudian bisa menjatuhi hukuman mati kepada Rodney. Tapi semua omongan itu cuma sekedar omongan, nggak ada hal-hal yang kemudian dilakukan untuk membantu Rodney. Sementara pengacaranya Rodney bilang kalau harusnya pengadilan atau jaksa mampu untuk menghubungkan semua bukti di TKP dengan Rodney, tapi kenyataannya mereka hanya mampu menghubungkan satu hal,
antara Stacy dengan Rodney, yaitu sperma Rodney di tubuhnya Stacy. Karena kalau benar emang Rodney sama Stacy punya hubungan spesial, nggak heran kalau kemudian Rodney melakukan hubungan seksual dengan Stacy dan karena itu spermanya ada di tubuh Stacy. Kenapa mereka nggak memikirkan tentang hal itu, kata pengacaranya. Setelah pengacara Rodney membuat pernyataan tersebut, jaksa yang menangani kasus Stacy kemudian juga angkat bicara. Jaksa bilang kalau ada luka gores di seluruh tubuh Stacy, terutama di area pribadinya. Hal itu menunjukkan telah terjadi serangan seksual dan sperma siapapun yang ditemukan di sana menunjukkan kalau orang tersebutlah yang menyerang Stacy secara seksual sekaligus membunuhnya. Dan setelah persidangan selesai, setelah Rodney dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman mati, saat itulah kemudian muncul alasan tentang kenapa dua penyidik di kasus Stacy, yaitu Ed Salmila dan juga David Hall, dicurigai sebagai pembunuh Stacy. Ternyata salah satu bukti di TKP, yaitu dua kaleng bir yang ditemukan di dekat tubuh Stacy, memiliki DNA dua polisi tersebut. Jadi alasannya kenapa mereka berdua dicurigai ya karena itu. Karena kenapa bisa DNA mereka ada di kaleng bir dekat tubuh Stacy. Saat itu kemudian muncul teori tentang gimana kalau seandainya bukan Rodney yang bunuh Stacy tapi tunangannya sendiri, yaitu Jimmy. Dan apa alasan Jimmy ngebunuh Stacy kalau bukan tentang perselingkuhan yang Stacy lakukan dengan Rodney? Karena kemungkinannya dua pria tersebut membantu teman mereka, yaitu Jimmy, untuk membunuh Stacy, atau mungkin mereka cuma sekedar membantu membersihkan TKP. Karena kalau kalian ingat tentang DNA yang ditemukan di mobil Jimmy, cuma ada DNA Stacy dan Jimmy. Kemudian kuku Stacy juga dipotong sampai dalam banget, yang itu nggak mungkin dilakukan sama orang biasa. Itu cuma bisa dilakukan sama orang profesional, yang salah satunya adalah petugas kepolisian yang paham tentang forensik dan bukti-bukti di TKP. Lagian kalau emang Rodney yang bunuh Stacy, dia harusnya bukan cuma ngebersihin DNA-nya di mobil pickup Jimmy dan juga potong kukunya Stacy, tapi dia juga harusnya ngebersihin spermanya di tubuh Stacy. Tapi dia nggak ngelakuin itu. Artinya, mungkin emang benar Stacy berhubungan seks dengan Rodney. Tapi bukan Rodney yang ngebunuh Stacy, tapi pembunuhnya adalah orang lain. Karena itu si pembunuh ini yang bukan Rodney nggak membersihkan sperma Rodney yang ada di area pribadinya Stacy. Dan kalau kalian ingat, pada 22 April malam, Stacy sama Jimmy nggak melakukan hubungan seks. Yang entah si Jimmy ini tahu atau enggak kalau sehari sebelumnya atau sore di tanggal 22 April, Stacy ketemu sama Rodney dan mereka kemudian melakukan hubungan seks. Dan karena itu malamnya Jimmy nggak melakukan hubungan seks dengan Stacy untuk menjaga sperma Rodney tetap ada di tubuh Stacy tanpa mencampur dengan spermanya. Mungkin. Selanjutnya, organisasi Innocent Project mulai turun tangan karena mereka melihat hukuman untuk Rodney benar-benar nggak adil, dilakukan secara terburu-buru dan hanya berdasarkan sperma. Juga semua juri pada saat itu berkulit putih, yang tentu aja persidangan Rodney timpang, di mana korbannya berkulit putih, juri berkulit putih, sementara terdakwa berkulit hitam, yang udah jelas-jelas persidangan dilakukan secara rasis. Chris Aldrich, sepupu Rodney yang harusnya memberikan kesaksian di sidang untuk meringankan tuduhan atas Rodney dan kemudian nggak jadi, dia bilang kalau hari itu dirinya diminta untuk nunggu di luar ruang sidang sama pengacaranya Rodney. Dan nggak lama kemudian pengacaranya ini temuin dirinya dan bilang kalau mending kamu pulang aja karena kesaksianmu nggak dibutuhkan. Dan sebenarnya kesaksian apa sih yang dipunya sama Chris? Chris bilang kalau pada malam 22 April sampai jam 3 atau jam 4 pagi di tanggal 23 April, Rodney lagi bareng sama dirinya di Bastrop Community Center yang lokasinya nggak terlalu jauh dari rumah Rodney. Dan mereka ada di situ karena tim kerja mereka kumpul bareng untuk besoknya bekerja untuk merenovasi sebuah toko. Setelah jam 3 atau jam 4 pagi itulah Chris kemudian pulang bareng sama Rodney, dan waktu sampai di rumahnya Chris kemudian langsung mandi, sarapan, dan setelahnya dia pergi lagi ke rumahnya Rodney dan mereka bareng-bareng pergi ke toko yang hari itu bakal mereka renovasi. Chris kemudian bilang kalau semua kru dan teman-teman kerjanya bisa membuktikan tentang keberadaan Rodney pada malam 22 April sampai pagi
23 April di mana Stacy dinyatakan meninggal. Chris juga bilang kalau sebenarnya Jimmy udah tahu tentang perselingkuhan antara Stacy dan Rodney. Chris juga bilang kalau suatu hari, waktu dirinya lagi jalan bareng sama Rodney, sebuah mobil polisi memberhentikan mereka. Dan salah satu dari dua polisi di dalam mobil adalah Jimmy. Jimmy kemudian keluar dan bilang sama Rodney kalau kamu bakal membayar apa yang udah kamu lakuin. Pengakuan lain datang dari ibunya Rodney. Ibunya Rodney bilang kalau selama persidangan dirinya mendesak pengacara Rodney saat itu untuk memanggil orang-orang yang bisa membuktikan kalau anaknya bukan pembunuh Stacy. Tapi si pengacara bilang kalau iya ntar deh aku bakal panggil, ini bukan waktunya, aku punya strategi sendiri. Tapi sampai akhir sidang pengacaranya Rodney nggak pernah sekalipun memanggil orang-orang tersebut. Innocent Project kemudian mengganti pengacara lama Rodney dengan pengacara baru yang mereka tunjuk. Mereka kemudian mengajukan untuk melakukan tes DNA ulang pada sampel di tubuh Stacy dan juga sampel Rodney. Mereka juga mengajukan permintaan untuk melakukan tes DNA kepada semua bukti yang ditemukan di TKP dengan DNA-nya Rodney karena mereka pikir zaman makin maju, teknologi makin canggih, mungkin hasilnya akan berbeda dengan pemeriksaan di zaman yang sebelumnya. Tapi pengajuan itu selalu ditolak dan mereka selalu ajuin lagi, ditolak lagi, ajuin lagi, ditolak lagi, terus begitu. Bahkan terakhir mereka mengajukan untuk melakukan penyelidikan ulang, untuk melakukan pengetesan ulang atas DNA di tahun kemarin, tahun 2020. Dan selanjutnya Innocent Project kemudian membeberkan fakta-fakta baru yang sebelumnya gak pernah diungkap ke publik. Hal pertama adalah DNA. Sabuk Stacy yang selama ini dibilang kalau benda tersebut adalah alat yang digunakan untuk membunuh Stacy dengan cara dicekik. Ternyata itu sabuk nggak pernah dites oleh forensik untuk lihat DNA siapa yang ada di sana. Kemudian muncul fakta kalau tubuh Stacy waktu ditemukan pertama kali kan kemudian disentuh oleh banyak orang tanpa menggunakan sarung tangan. Nah, setelah dicocokkan apakah ada sidik jari asing atau bukan milik polisi, ditemukan 2 sidik jari asing tapi kayak tertimbun dan gak bisa dipastikan apakah itu milik Rodney atau bukan. Kemudian ternyata di punggung Stacy ditemukan sehelai rambut. Tapi itu rambut nggak pernah dites atau dicocokkan dengan siapapun termasuk Rodney. Begitupun dengan name tag nggak pernah diperiksa DNA siapa yang ada di sana. Kemudian ini adalah keadaan bukti-bukti atas kasus pembunuhan Stacy, termasuk sabuk yang diduga adalah alat pembunuhan. Dan kalau kalian ngeh, ini barang nih dijadiin satu, nggak dibungkus atau nggak dikasih pemisah, seolah-olah ini nih bukan barang penting, tapi kayak mainan biasa, mainan anak-anak yang ya udah ditaruh aja, dikumpulin aja, dan itu kan ngebuat DNA satu barang dengan satu barang lainnya, barang yang ini dengan barang yang lainnya, kemudian DNA-nya kan kayak jadi kecampur gitu kan. Yang kedua adalah hubungan Rodney dan Stacy. Hubungan antara Rodney dengan Stacy yang awalnya diragukan dan nggak ditemukan bukti pendukung tentang hubungan mereka berdua, nggak ada saksi yang mau bicara selain ibu, kerabat, dan teman dekat Rodney, dan pengakuan mereka pun terlalu lemah karena status mereka adalah orang dekat dan beberapa diantaranya punya sejarah kriminal. Nah, saat ini justru banyak saksi dan bukti-bukti yang bermunculan kalau Stacy sama Rodney emang punya hubungan yang spesial. Dan saksi-saksi itu bilang kalau dulu mereka nggak berani ngomong tentang hubungan Stacy dan Rodney karena kalau mereka ngomong tentang hubungan mereka berdua, nantinya polisi bakal arahin tuduhan pembunuh Stacy ke Jimmy lagi dan mereka nggak mau berurusan sama polisi karena seperti yang diketahui, polisi atau penegak hukum bakal ngelindungin sesamanya. Karena itu kami takut, katanya mereka gitu. Alasan lain tentu aja karena pada masa itu rasisme kerasa banget, nggak seperti sekarang yang udah mulai nggak terlalu menyeramkan dulu gitu loh. Kemudian salah satu saksi yang membenarkan hubungan antara Rodney dan Stacy bilang kalau Jimmy adalah seorang pria yang posesif dan Jimmy juga pernah bilang sama dirinya kalau dia bakal bunuh Stacy andai Stacy ketahuan berselingkuh dengan pria kulit hitam. Hal ketiga sekaligus yang ngebuat aku paling kesel adalah kesaksian dari ahli forensik. Jadi mereka yang sebelumnya mengotopsi tubuhnya Stacy dan kemudian bersaksi di pengadilan yang kemudian kesaksian mereka itu memberatkan posisinya Rodney, justru setelahnya mereka mencabut klaim mereka.
Klaim pertama yang kemudian mereka cabut pernyataannya adalah tentang waktu kematian Stacy. Sebelumnya mereka kan bilang kalau Stacy meninggal sekitar jam 3 pagi. Tapi kenyataannya dari lendir campur busa yang ditemukan di karpet pick up mobilnya Jimmy dan kemudian juga ditemukan di tubuhnya Stacy, di area wajahnya Stacy. Hal itu menunjukkan kalau Stacy meninggal waktu dia ada di dalam mobil pick up-nya Jimmy, dan waktu diperiksa ternyata lendirnya itu menunjukkan kalau Stacy bukan meninggal di jam 3 pagi tapi sebelum jam 12 malam pada 23 April. Kemudian pernyataan kedua yang mereka cabut adalah darah udah menggumpal di bagian depan tubuh Stacy yang kemudian membuat kesan lebam di area tubuh bagian depannya. Dan lebam tersebut menunjukkan kalau Stacy dalam keadaan telungkup selama berjam-jam sebelum akhirnya dia ditinggalkan dalam keadaan telentang di pinggir jalan tempat dia ditemukan. Yang ketiga, saat ditemukan, tubuh Stacy sudah tidak lagi mengalami kekakuan atau rigor mortis. Normalnya, mayat tidak lagi mengalami rigor mortis 12 jam setelah meninggal. Tapi di cuaca hari itu, mayat tidak lagi mengalami rigor mortis setelah 20 jam, yang artinya Stacy tidak mungkin meninggal pada jam 3 pagi. Kemudian juga tentang pelecehan seksual yang Stacy alami, dokter-dokter tersebut kemudian juga menarik kesimpulan mereka tentang hal itu. Mereka bilang kalau awalnya mereka menduga Stacy mengalami pelecehan seksual karena Stacy mengalami pelebaran pada anusnya. Padahal kenyataannya hal itu normal untuk mayat yang sudah meninggal lebih dari 24 jam. Dan bahkan misal bagian tersebut diusap dengan jari, area tersebut juga akan melebar dengan mudah. Kemudian juga anus Stacy tidak dalam keadaan terkoyak, merah, atau lecet. Luka gores yang ada di area pribadinya pun terjadi setelah dirinya meninggal. Kemudian selama ini kan Stacy diketahui meninggal karena dicekik. Hal itu kemudian juga ditarik klaimnya karena kenyataannya klaim tentang Stacy yang dicekik cuma berdasarkan luka luar atau luka yang terlihat di sekitar lehernya Stacy. Tapi ciri-ciri lain yang dimiliki oleh korban pencekikan Stacy itu nggak punya hal itu. Dan kemudian ternyata di paru-paru Stacy itu dipenuhi sama air. Hal yang nggak pernah dibahas sebelumnya karena paru-paru Stacy yang dipenuhi dengan air menunjukkan kalau Stacy meninggal karena tenggelam. Kemudian kalau kalian ingat dengan Karen Blakely, salah satu dari 3 orang forensik yang datang untuk periksa tubuh Stacy dan bilang kalau usia sperma di tubuh Stacy menyatakan kalau Stacy melakukan seks kurang dari 26 jam sebelum kematiannya. Hal itu kemudian juga dibantah oleh direktur tempat Karen Blakely bekerja. Direktur tersebut adalah Brady Mills, dan Brady bilang kalau kenyataannya mereka udah melakukan penelitian dan penelitian itu menunjukkan kalau sperma utuh dapat ditemukan bahkan setelah 3-6 hari setelah melakukan hubungan seks. Kemudian kagetnya salah satu dokter yang dulu bilang kalau Stacy meninggal jam 3 pagi, dia justru ngomong dengan dia bilang kalau aku nggak tahu kalau ternyata pernyataanku bakal kalian ambil serius dan bakal kalian bawa ke pengadilan. Kalau tahu begitu harusnya kalian nggak dengerin aku, karena aku juga bahkan nggak yakin dengan klaimku itu. Kamu bahkan dibawa ke pengadilan, kamu ngomong begitu dan kamu masih bisa-bisanya ngomong begitu. Kemudian yang keempat adalah kesaksiannya Jimmy. Selama ini kita taunya kan Jimmy ngabisin waktu sama Stacy dari tanggal 22 April malam sampai 23 April pagi, gitulah ya kasarannya. Karena kan mereka ngobrol bareng, mereka kemudian mandi bareng, dan Stacy tidur, Jimmy pergi nonton TV gitu kan. Nah tapi ternyata di awal penyelidikan Jimmy sempat bilang kalau semalaman dia pergi keluar bareng sama temennya. Yang entah kenapa hal itu kemudian gak diselidikin lebih lanjut sama polisi. 3 kesaksian baru kemudian muncul ke permukaan dari Jim Clampett, mantan wakil kepala polisi pada saat itu, petugas asuransi, dan seorang saksi lain yang namanya nggak mau disebutkan. Jim bilang kalau pada hari pemakaman Stacy dia lihat Jimmy yang cuma berdiri dan lihat peti matinya Stacy, dan di situ Jimmy bilang kalau kamu udah dapetin apa yang pantas kamu dapetin. Sementara seorang pegawai asuransi bilang kalau hari itu Jimmy sama Stacy datang untuk ketemu sama dirinya untuk beli asuransi. Dan di situ Stacy kemudian bilang sama Jimmy, kenapa aku harus beli asuransi? Aku kan masih muda, aku nggak bakalan meninggal semudah ini. Dan di situ Jimmy bilang, udahlah kamu lakuin aja. Lagian kalau kamu macam-macam aku bakal bunuh kamu dan nggak ada seorang
pun kemudian yang bakal tahu kalau aku udah bunuh kamu. Dia ngomong gitu. Ih, kayak horor gak sih maksudnya? Kenapa sih Stacy bertahan dengan orang kayak gitu, menikah pula gitu kan. Kemudian yang terakhir dari seorang saksi yang gak mau disebutkan namanya, saksi itu bilang kalau Jimmy pernah bilang sama dirinya kalau dia udah tahu tentang perselingkuhan Stacy dengan seorang pria kulit hitam, dan dia bakal bunuh Stacy dengan cara mencekik Stacy pakai sabuk milik Stacy, karena hal itu bakal ngebuat sidik jari dirinya nggak ditemukan di tubuh Stacy. Terakhir, kesaksian datang dari seorang pria bernama Arthur Snow. Arthur, dia ada di penjara pada tahun 2010, di mana pada tahun itu Jimmy juga ada di penjara. Jadi pada tahun 2007, Jimmy masuk penjara karena alasan pelecehan seksual dan penculikan selama dia bertugas. Dan selama di penjara, Jimmy kemudian deket sama Arthur, dan di situ Jimmy bilang sama Arthur kalau dia adalah orang yang udah ngebunuh Stacy karena Stacy tidur sama seorang pria kulit hitam. Dan Arthur bilang kalau waktu ngomong begitu, Jimmy ini kelihatannya puas banget. Dan Rodney, dia sampai sekarang masih belum dieksekusi walaupun dia udah beberapa kali dijadwalkan untuk eksekusi mati. Tapi banyak orang-orang yang kemudian makin hari makin mendukung dia dengan banyaknya bukti-bukti yang kemudian keluar muncul ke permukaan kalau mungkin bukan Rodney pelakunya, tapi Jimmy. Lagian yang anehnya, kenapa pengadilan nggak mengizinkan kuasa hukum Rodney yang baru untuk melakukan tes DNA ulang? Kenapa mereka ngizinin itu? Kan aneh banget gitu kan. Jadi gitu untuk kasus hari ini. Menurut kalian gimana? Apakah menurut kalian emang Rodney yang ngebunuh Stacy atau orang lain yang ngebunuh Stacy? Jadi gimana menurut kalian? Dan segini video untuk hari ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya.